Oke, teman-teman, lanjut ya. Kita bahas mineral ya. Kalau bawah rame biarin ya. Tuh lagi arisan ya. Next, MBMA ya. Jadi kita langsung bahas dulu yang pertama MBMA. CDA minus 20%. Nah, MBMA nih. Nah, MBMA ya ini congrats buat teman-teman yang udah sabar di sini ya. Di fase ini nih. Di fase 18 November ya. Di fase sideways ini ya congrats buat teman-teman yang udah dapat gitu kan. Kenapa? Karena ya di sini bener-bener nih. Di sini bener-bener baru selesai ya. Dan ini baru masuk fase uptrend. Jadi ya karena masih pertama baru breakout, apakah ada potensi untuk lanjutan naik? Ya ini tetap ada gitu. Nah terus apa mas? Saya mau ikut MBMA boleh nggak? Nah, itu pertanyaan klasik ya teman-teman ya. Sejujurnya sih udah agak telat ya. Karena kalau misalnya di saham-sahamnya si Thohir ya gitu-gitu ya, itu biasa squeeze-nya tuh kenceng gitu. Kalau dia gencet ya, bantingannya lumayan sakit. Nah ini aku nggak tahu ya transaksi gede ada kepentingan apa, nggak tahu lah. Tapi ya kalau misalnya teman-teman ngelihat, ya secara teknikal ini memang udah selesai nih fase dia punya kumpulin barang terus dibawa naik. Next targetnya kemana? Ya next targetnya ya ke 890 lah. 870 ini tetap ada potensi. Terus ini 805 kan? Ini next targetnya ke sini dulu gitu. Nah, buat teman-teman yang belum punya barang di sini ya saranku ya jangan FOMO juga gitu ya. Kenapa? Karena buat teman-teman yang udah pegang dari bawah ini cuannya udah 34% something gitu kan. Nah, jadi apa? Ya tetap nih, kalau teman-teman emang consider mau masuk di MBMA, selalu tunggu aja nih. Ketika dia koreksi baru teman-teman lanjut masuk. Tapi buat teman-teman yang udah punya atau udah pegang barang ya udah ini tinggal di hold aja karena masih ada potensi untuk lanjut naik gitu ya. Ya mungkin ya Thohir Universe kali. Tapi ini solid lah. Breakoutnya solid nih. Kalau bener-bener kita anggap area ini sebagai area ini ya. Nah, cakep lah. Oke. Narik, terus kita cek lagi untuk di sini ya. Foreign flow-nya the MBMA ya. Nah, ini sih ada potensi naik ya. Ada potensi naik tinggi. Ya. Kenapa? Karena asingnya masuk tebal banget. Ya teman-teman bisa lihat lah. Ya kayak loncat kodok ya. Jadi di tanggal 12-nya teman-teman ngelihat, oh iya nih masuknya cuma 30M gitu kan. Tiba-tiba di hari besoknya naik 19%, and then 197M yang akum. Ya udah pasti naik lah gitu kan. Nah, terus kita cek ya. MBMA, AKBK, ZP. Ya udah Bang ngomong apa gitu. Ada yang 655, ya udah langsung naik lah teman-teman ya. Buang barang PD, LG, RF, XL, XC. YP mana YP? Tinggal satu lagi ya, absen. Nggak ada nih kayaknya nih. YP, nggak ada ya. Jadi, congrats yang udah sabar ya. Congrats ya. Mantap ya. Jadi, congrats yang udah dapat. Ya silakan di hold ya teman-teman ya. Kalau misalnya mas, kok kayak aku ngerasa ketinggian gitu ya. Udah TP setengah juga nggak apa-apa ya. Karena teman-teman masih punya exposure di dalam juga. Gitu. Gitu ya. Oke? Mantap. Oke. Lanjut lagi. Kita gaskan apa nih? NCKL ya. NCKL ya. Nah, mas, bentar ya. Bentar. NCKL agak ngelek ya. Nah, NCKL ini juga sebenarnya fasenya mirip. Teman-teman bisa lihat kan, dia ada fase dia senyungsepnya sideway, terus akhirnya dia naik ya di sini. Nah, jadi ini karena sama, tetap ya congrats sekali lagi buat teman-teman yang pegang di saham-saham mineral kayak nikel, MBMA, nice lah, 2 jempol ya. Masih satu grup soalnya sebenarnya ya. Nah ini setelah dia koreksi sekian lama, akhirnya dia bisa naik lagi kan. Nah sebetulnya gini, nanti kita lihat kalau misalnya asingnya akum, ya sebenarnya teman-teman masih bisa dikasih potensi untuk masuk di NCKL untuk ngejar lagi nih 1470.
Tapi ini nanti dilihat, kalau ternyata lebih banyak retail ya lebih baik nggak masuk dulu. Gitu ya kurang lebihnya ya. Karena apa? Karena waktu dia naik, dia udah koreksi dulu nih. Dia create higher low, dan disinilah menurut Mas Emon, koreksi teman-teman buat masuk lagi kalau memang si NCKL itu mau dibawa naik lagi ke atas. Itu ya. Nah, kita cek nih untuk NCKL. Nah, NCKL ya teman-teman ngelihat. Oh iya nih, tanggal 6 sampai tanggal 8 ya. Buang nih. Terus mulai masuk lagi tanggal 9, tanggal 12 sama tanggal 19. Kita cek lah nih NCKL. Nah, NCKL teman-teman cek. Tanggal 3, 12 sama 13 lah ya. 13 dulu, AZ, AK, BB. Udah, itu 3 aja ya, 3 aja. AZ, AK, sama BB. Nah, karena si AI kan jauh ya, CKL ya. Oke, buang barang ZP sama BK. Ada LG. Nah, ini kita cari retailnya ya. Kita cari retailnya XL, XC. Oke, masuknya tipis. YP juga nggak terlalu banyak. Terus kita coba, ini 13-13 nggak? Bener nggak? Nah, ini 13-13. Coba 12. 12 sama ya. Kalau di total ya XL sama YP kecil teman-teman ya, di bawah ya. Jadi ya dengan ngelihat gini sebenarnya adalah potensi untuk NCKL kembali naik. Tapi tetap nih, karena kalau biasanya beban retail kebanyakan agak susah bawa naiknya, tetap hati-hati teman-teman ya, pantau 1270 kalau emang teman-teman mau masuk di NCKL. Tujuannya apa? Kalau NCKL ternyata di bawah turun, at least teman-teman udah pasang stop loss-nya di 1270. Jadi selalu dua arah ya, antisipasi untuk penurunannya. Karena apa? Karena ya kalau udah naik kan teman-teman udah cuan gitu ya. Kenapa Mas Emon bilang 1270 teman-teman harus pantau? Karena ada di sini area gap teman-teman ya. Ini gapnya belum ditutup nih di 1200. Gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya nanti dia benar-benar besok ya break dari 1236 ya, ini akan ada potensi lanjut rally. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Soalnya ini MA juga cakep ya, di atas MA5, MA10. Dia I think ya masih adalah potensi untuk lanjut lagi naik ke atas, gitu ya. Next lagi NCKL, NICL ya. Nah, untuk NICL, bentar nih, agak lola ya. Nah, kalau indikator Mas Emon cuma pakai stochastic slow doang ya. Stochastic slow sama MA ya. By default juga sebenarnya nggak jadi masalah kalau indikator. Yang paling penting tuh adalah gini, kalau teman-teman ngelihat sebuah pergerakan harga, ini yang paling penting ya, ini konsep teknikal ya. Teman-teman bisa nggak analisanya kayak gini? Kalau misalnya teman-teman bisa, mau diapain, mau cek angle-nya dari mana ya, harusnya teman-teman udah mudah buat analisa. Ini bisa beli atau enggak, gitu ya. Itu sebenarnya fokusnya adalah mengerti daripada teknikalnya. Karena kalau misalnya cuma berfokus pada indikator, ya mungkin bisa, tapi ada lah masanya nanti teman-teman terjebak sendiri dengan indikator kalian yang terlalu banyak itu. Gitu. Oke? Nah, so untuk si NICL ya kalau dilihat begini ya sekilas ya. Sebenarnya kan ini naiknya udah ya lumayan lah 67% kan. Nah, ini juga udah break structure dari 1545 ya. Nah, kita cek ya. Nah, di sini teman-teman lihat ya karena areanya udah terlalu tinggi juga. Jadi nanti kalaupun turun pantau 1720 ya. 1720. Kalau misalnya 1720-nya ini jebol gitu kan, ini berarti tandanya udah selesai nih. Ada potensi untuk koreksi yang agak jauh. Sebenarnya kalau dibilang koreksi ya paling yang harus disentuh ya ini dulu nih. Sebenarnya ya area 1540. Tapi ya ini karena kita belum tahu ya harganya mau dibawa kemana, ya pantau lah. Kalaupun besok dibawa naik, ya bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Asalkan ya dia klaim lagi nih, bisa keluar dari sini ya. Nih, 1875. Biar bisa ke 2020 nih targetnya. Nah, untuk kita cek ya, seberapa besar sih probability si NICL ini untuk naik, ya kita cek foreign flow-nya kayak gimana. Untuk NICL, ternyata NICL salah satu yang diakum juga gitu ya. Ya gitulah. Jadi NICL kan
akum semua nih ya. Termasuk di tanggal 9 sampai tanggal 13 kan. Jadi ya potensi naik sebenarnya ada, tapi ya pantau nih. Kalau misalnya asingnya justru buang besok, ya ada potensi teman-teman ngelihat kembali ya. Kembali dia koreksi. Gitu ya. Nah, kita cek ya broker transaction di sini NICL. Nah, ini yang menarik tanggal 13 coba ya. PIXL. Nah, ini XL udah mulai ikut-ikutan ya. PIXL, FZBK, buang barang, SH, IH, AO. Kayak agak kurang ya. Harus kombinasi sama tanggal 9 nih biar kelihatan jelas ya. Coba cek tanggal 12 dulu. Nah, BK sebenarnya masih masuk nih. BK masuk, XL, PC. Ya mungkin oke, tapi agak-agak ya oke lah. Karena ini kan gede ya, kayak 42.000 ke 148.000 gitu kan ya, 3 kali lipat lah, 3 kali lipat lebih. Jadi intinya ya retailnya kecil teman-teman ya, retailnya kecil. Terus paling nggak kita lihat untuk di tanggal 9 ya, tanggal 9. Oh ini BK masih akum teman-teman ya. BK KZ masih akum kalau dari tanggal 9 ya. Terus XL-nya juga kecil ya, rata-rata ya. Jadi ya oke lah, masih ada lah potensi. Karena ini berarti BK baru bener-bener akum nih, 3 hari terakhir ya. Gitu. Jadi pantau teman-teman ya. Untuk area resikonya itu ada di mana? Itu ada di Untuk area resiko itu ada di 1720 ya di sini. Sementara kalau next targetnya yang harus diklaim adalah 1875 untuk memastikan bahwa tren ini tetap berlanjut. Gitu ya. Oke? Itu aja sih. Untuk NICL, nextnya NICE ya. Nextnya NICE. NICE. Nah, untuk NICE, teman-teman, yang harus kita benar-benar lihat itu adalah apanya? Yang harus kita lihat itu ya major resistance-nya dulu ya, 490. Ini kan masih sama ya, 490 itu kayak, wah kagak bisa ketembus ya. Ini juga nih, 2 kali rejected lah. Jadi apa? Jadi sebenarnya ya si NICE ini masih berjuang lah dia ya, untuk keluar dari zona 490. Bisa bagus gak? Ya bisa, tergantung daripada di sini foreign flow-nya gimana. Kalau foreign flow-nya tebel ya, retailnya kecil, ya tetap ada teman-teman ya untuk potensi si bro ini naik ke atas. Ya, cek MA dulu dah, cek MA. Nah ini kan MA cakep ya. Dia benar-benar ngerespon dan dia benar-benar ada di atas MA 100. Jadi sebenarnya possibility dia untuk naik itu relatif lumayan tinggi. Nah kita cek nih NICE ya. Nah NICE teman-teman lihat, oh iya nih ternyata dari tanggal 24 sampai tanggal 13 itu mayoritas yang banyak akum gitu kan, banyak akumulasi. Tinggal dicek nih. Ini kan sebenarnya akumnya nggak terlalu gede lah, nggak segede teman-temannya itu kan. Tapi ya 3 hari ini akum, oke lah. Kita pantau ya, kita cek. Untuk si NICE, nah ini harus agak hati-hati ya. Tanggal 9-nya ada, dari tanggal 9 sampai tanggal 13 itu ada YP, YJ, AZEP, buang barang, ada Mamang Guyur. Nah, ini ya, kalau Mamang Guyur udah buang barang, ngerem dulu teman-teman ya, ngerem dulu, pantau-pantau dulu. Karena ya di tanggal 13-nya juga sama, YJ, XL, XC. Yang mana sebenarnya nggak menarik ya. Buang barang CC sama TP. Jadi ya menurut Mas Emon ya benar-benar harus tunggu dulu nih. Ya kalau sebenarnya naik bisa nggak? Bisa. Tapi kalau Mas Emon ya sama Mas Jem tuh lebih prefer kalau misalnya kita ngelihat pergerakan harga itu harus dibarengi sama asing. Tandanya apa? Oh ini beneran volume. Jadi nggak dikarungin kayak di dada gitu ya. Nah karena untuk case ini NICE tuh masih belum kita lihat, wah asingnya valid nih bener-bener gede. Ya menurut Mas Emon wait and see lah. Gitu ya. Itu untuk NICE, terus next lagi TINS ya. TINS. Nah, ini TINS kemarin ya baru kena update. Ya, ini sebenarnya secara minor trend ya ini bisa break lagi nih teman-teman ya. Untuk area ini based on closing price. So, yang udah beli TINS ya untuk hari apa ya? Hari ini ya apakah bisa naik ya? Sebenarnya ini masih ada potensi ya lanjut buat naik nih. Ke level berapa Mas? Ya santai dulu aja ke 3.800 gitu ya. Itu aja sih untuk target awalnya gitu ya untuk TINS ya di sini ya. Cek MA-nya lagi, MA-nya juga masih cakep di atas MA5, MA10.
Jadi pantau lah 3.800-nya ya. Dan sebenarnya kalau teman-teman mau masuk di TINS, ya memang kalau misalnya jujur apakah TINS itu udah tinggi naiknya, ya kalau dari September ya tinggi ya 220. Tapi ya dipantau lah. Kalau misalnya memang dia itu kan sejak kapan ya? Sejak dia 5 November kan dia naiknya udah mulai pelan ya, nggak terlalu agresif ya. Nah ya ini sebenarnya kalau teman-teman masuk ya oke. Tapi jangan lupa karena ini sahamnya naik udah cukup dan sangat tinggi, jangan lupa pasang stop loss-nya. Area invalidasi di 3.450. Supaya kalau misalnya tiba-tiba dia nyungsep, teman-teman di sini udah ke close dulu posisinya. Jadi nanti modal teman-teman bisa dipakai lagi buat misalnya kayak wah ini udah murah nih, bisa serok lagi di bawah gitu ya. Ya untuk stop loss ya basically 3-5% itu enough lah ya teman-teman ya. Gitu. Supaya nggak nyangkutnya gede gitu. Oke? Kurang lebih gitu. Secara teknikal udah bagus. Tinggal kita confirm ya, tinggal kita confirm di sini ya foreign flow-nya. Nah, TINS juga gede banget ya, salah satu yang gede banget. Ya 3 hari lah berturut-turut kita ngelihat asingnya akum ya dari 9M, 20M sama 59M ya, hampir 60M. Sama di sini juga teman-teman lihat, oh Mas ada buangan, ada outflow 49. Tapi ya balik lagi bawahnya. Oh ya ini masih gede nih. Jadi volume yang masuk di TINS itu cukup relatif tebel ya. Bukan relatif tebel lah. Tebel lah ya. Gitu. Nah, kita lihat nih broker transaction atau broksumnya daripada si TINS. Nah, per hari ini teman-teman bisa lihat ada si ketua kita si Aku, SS sama BK ya masuk. Nah, terus kita trace lagi ke bawah, retailnya di sebelah mana, NI, Kang Guyur CP, XL sama XC ya. Nah, ini masih jualan, ini udah jualan udah enak lah. Jadi ada potensi lanjut naik ya. Nah, tanggal 12 sama ya. Kita lihat AK berarti masih konsisten nih teman-teman ya. Ada PDSS, buang barang, NI, XL. Oke, mantap. Coba lihat tadi dari masuk yang gede nih. Inflow tanggal 7 ya, yang agak tebel ya. Tanggal 7, coba kita cek. Nah, ternyata ada PD ya. Ini nggak tahu nih, PD-nya bandarnya apa enggak ya. PD, Aku, BK, ZP. Harusnya sih kayaknya di bandara ya. Karena ya dia masuk bersama asing ya. Biasanya gitu. Nah, terus kita cek lagi yang buang barang siapa. Ada NI, CC, XL ya. Oke lah. Masih ya XL sebelah kanan ya teman-teman ya. Meskipun kalau teman-teman lihat dari tanggal 12 sampai tanggal 13 ya oh ya masih jual. Oke lah gitu ya. Jadi sebenarnya TINS masih menarik kalau buat teman-teman ya nggak terlalu jangka panjang lah ya. Karena kalau tadi di swing bawah kan udah naiknya ratusan persen. Jadi tapi kalau misalnya buat sekedar day trade atau misalnya nge-hold mungkin ya semingguan, ini masih oke nih secara structure ya. Didukung juga sama asingnya yang masih masuk. Gitu ya teman-teman. Nah, terus kita lanjutin lagi untuk si siapa nih? TINS Inco ya. Inco kayaknya menarik juga teman-teman ya. Kayak saham-saham nikel nih kayak Never Die ya. Beberapa hari terakhir ya. Habis si kakek Donald cari masalah kiri kanan ya. Harga komoditis naik semua ya. Nah, ini juga sebenarnya ya kalau gini dulu. Jadi buat teman-teman yang udah punya Inco ya congrats ya. Congratulations ya teman-teman pegang dari minggu kedua, minggu ketiga Desember dan sekarang udah 70-an% naiknya. Yang Mas Emon lebih highlight tuh gini. Ya ini kan sebenarnya sahamnya naiknya juga udah agresif gitu kan. Nah ini ya palingan sih tetap ya. Kita nggak tahu di mana, tapi yang menurutku tetap ada yang namanya koreksi itu tetap ada untuk create yang namanya higher low. Supaya apa? Supaya legit bahwa saham ini tuh sedang dalam fase uptrend gitu ya. Kan kalau uptrend kan yang cakep itu kan dia naik ya, koreksi dulu untuk create higher low, baru dia lanjut lagi, dia tembus ya, dia breakout area resistennya ya, jadi area support di sini. Nah terus sama dia koreksi lagi, terus dia naik lagi. Ini yang bagus. Kenapa bagus? Karena teman-teman dikasih dulu kesempatan buat beli di harga yang relatif bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat harganya lagi naik sekencang-kencangnya, ya ini lebih baik di sini jangan teman-teman beli. Kalau untuk day trade bisa nggak? Bisa. Tapi kalau misalnya buat di swing ya ini udah pasti teman-teman resikonya kalau dia turun ke bawah udah lebih tinggi. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk Inco ya ini kan naiknya udah relatif udah tinggi ya. Nah, nextnya apa? Ya buat teman-teman yang punya barang di Inco, ya ini dipantau aja.
kalau misalnya Inco besok itu bisa keluar dari 6.600, tetap ada potensi kenaikan lah kelanjutan Inco itu di 3,618 ya, di Fibo 3,618 di 7.100 gitu. Nah, tapi ada tapinya nih. Kalau teman-teman ngelihat untuk posisi stochastic slow, ini kan sebenarnya dia udah naik tinggi banget kan, udah di area overbought-nya. Jadi ya kita tinggal tunggu waktu aja, dia nih kapan nih mau koreksi. Ya itu yang kita nggak tahu. Tapi ya kalau dilihat di sini, kalau misalnya sering kali gagal Inco buat naik nih teman-teman ya, sering gagal, ekornya banyak di atas, terus tiba-tiba doji. Nah ini biasa adalah sinyal bahwa dia itu udah nggak kuat lagi untuk naik ke atas, jadi ada potensi untuk koreksi. Nah tapi kalau misalnya besok ternyata masih kuat nih, candle yang terbentuk masih tebel, ya ini tetap ada potensi untuk lanjut lagi naik ke atas gitu ya. Nah di sini kita confirmnya di mana? Ini kita confirm pakai foreign flow gitu. Kalau flow dari asing masih tebel dan retailnya di sini nihil gitu atau kosong, ya probabilitasnya lah cukup tinggi untuk potensinya ada lah untuk naik lebih tinggi gitu ya. Ya, lagi arisan teman-teman ya. Oke, jadi kita cek dulu ya. Kita cek untuk Inco ya. Nah, Inco ya, apakah ada potensi untuk naik ya? Ini tetap ada ya. Ini tetap ada ya karena teman-teman lihat juga. Ya ini masuknya kan untuk flow-nya itu kan ya berapa ya, dari 61M ke 270 itu kan berapa kali lipat tuh? Hampir 7 kali ya. Hampir 7 kali lipat. Ya di sini teman-teman lihat juga, tapi naiknya masih 2%. Nah, yang kita lihat coba broker transaction dari si Inco gitu kan. Nah, Inco yang masuk paling tinggi siapa? KZ ya. Per tanggal 13. Jadi buat teman-teman yang punya di Inco, ini apakah ada potensi naik? Ini jelas gede ya teman-teman ya. Kenapa? Karena yang satu-satunya masuk yang paling gede ya cuma si KZ ya. Jadi barangnya ya KZ doang yang punya gitu. KZ doang ini yang serok. Gitu ya. Terus kita cek ya Inco ya. Oh, sorry. Ini kan coba kita cek 12 sama 13 ya. Berarti si Inco, si KZ itu baru masuk di hari ini. Buat si Inco dan masuknya gede banget ya. Kita cek, ternyata sama. Ya, KZ masih gede. Terus kita coba lihat ya, kita lihat ada retail nggak? 12-13 ya, coba. 12-13, BB, OD, SQ, DH, YP, XL. Nggak ada ya, sepi ya teman-teman ya. Ini bener-bener sepi di Inco. Jadi ini enak banget nih teman-teman ya. Ini tetap ada potensi untuk naik. Ya chance-nya gede lah 80%. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena di sini solo ya. Ini bener-bener solo ya. Si KZ masuk solo. Gitu. Dan ini ya buangnya frekuensinya 1 ya. Kecil banget ya. Ini iseng lah. Gitu ya. Jadi ya apakah potensi naik untuk Inco ya menurut Mas Emon ada kelanjutan. Karena di sini akumulasinya cukup besar, tapi tetap ya teman-teman nggak boleh overconfidence juga di market. Selalu pertimbangkan dua arah naik dan turun. Seandainya emang hari ini si KZ itu belinya tinggi, tapi ternyata yang menurut KZ ini nggak enak nih buat dibawa naik lagi ke atas, harus turun. Ya maka teman-teman tetap bisa ngelihat yang namanya Inco berpotensi untuk turun, gitu ya. Gitu aja sih teman-teman sebenarnya ya. Jadi tetap dua arah, at least teman-teman tahu, ketua kita nih yang punya barang. Jadi ya cukup pede lah. Apalagi teman-teman yang nge-hold sahamnya dari bawah, gitu ya. Gitu, oke, sini ya. Kurang lebih begitu untuk Inco, terus next lagi, apa ya? Oke, ini ya. Next lagi kita bahas Indi ya. Jadi ini Mas Emon live-nya di tengah pasar teman-teman ya. Jadi sengaja back sound-nya biar lebih rame aja. Indi ya, jadi yang pegang Indi teman-teman ya. Nah, jadi untuk Indi teman-teman, ya begitulah ya. Congrats lah yang udah ngambil di Indi ya, congrats lah ya. Jadi at least cuan lah teman-teman ya. Teman-teman di yang dapat Indi, yang dapat mineral kan, meskipun marketnya potong bebek angsa ya, sorong ke atas, sorong ke bawah ya, tapi cuannya luber lah ya dari ini ya, dari mineral ya, mantap lah. Ya, kan gini juga seneng kan, kalau daripada yang
terlalu roller coaster kayak misalnya yang gorengan gitu kan. Ya kayak gini aja bagus kok, asalkan teman-teman agak sedikit sabar aja gitu kan. Lebih safe juga lagi. Ya tujuannya kan juga kalau seandainya nyangkut nih ya, sorry to say, wah nyangkut nih, at least ya udah, ini kan perusahaannya perusahaan lama, bisnisnya jelas, ya udah masih ada gitu loh harapan, secercah harapan kalau ini tuh naik gitu ya. Nggak tahu kalau misalnya di dada kan nggak ada gitu ya, cuma jadi bingkai foto doang gitu ya. Oke, lanjut. Nah, buat ini teman-teman ya, di sini apakah ada potensi naik? Ya ini tetap ada karena kita ngelihatnya naik ke atas. Tapi please buat teman-teman yang belum masuk, jangan ngikutin teman-teman ya. Kenapa? Karena teman-teman beda di sini. Bedanya dalam artian ya kalau teman-teman masuk di sini harganya turun, teman-teman langsung ada potensi untuk loss portofolionya. Sementara buat yang kemarin itu nge-swing dari bawah, ya di sini paling kita ngomonginnya apa? Cuan lu berapa? Oh, floating profitnya 20%. Oh, ternyata hari ini turun. Floating profitnya jadi cuma 15%. Jadi kita ngomonginnya di sini udah bukan loss, tapi ya kurus atau gemuknya portofolio ya. Dia makin ngembang apa cuannya makin tipis. Udah nggak ngomongin resiko duitnya hilang gitu ya. Jadi kalau mau masuk gimana mas? Ya idealnya teman-teman tunggu koreksi gitu ya. Idealnya gitu. Tunggu dia retracement baru teman-teman masuk di sini contohnya. Nah kita lanjut bahas. Buat si Indi pergerakan nextnya karena ya Mas Emun pakainya di sini ya. Ini last extensionnya adalah di Fibo 4,618 di 3.500 ya, nih ya. Jadi ya kalau misalnya dia hit 3.500, ya most likely akan terjadi retracement. Nah tapi teman-teman lihat nih, di 3.260, di sini udah mulai turun lah. Tahu dari mana ya teman-teman lihat. Harga pertama-tama dibuka di atas ya, gap up, baru terakhirnya ditutup agak di bawah ya, gap down sedikit. Gitu. Jadi apa? Jadi ya harus dipantau, seandainya turun, ya potensi turunnya mungkin di ya idealnya ya. Soalnya agak jauh nih teman-teman ya, kalau misalnya ngelihat, mas kalau misalnya koreksi yang ideal berapa? Ya paling ke 3.000 ini nih, ke 3.100 ya, atau 3.000 pas, kalau misalnya koreksi. Nah tapi ya kita lihat dulu nih, ini sebenarnya masih ada potensi untuk naik apa enggak ya, gitu kan. Kita cek dari flow-nya. Oh ternyata udah mulai buang barang nih. Nah jadi lihat, udah mulai buang barang asingnya, tapi harganya belum turun. Nah teman-teman kan tahu ya, kalau misalnya dari 6 Januari lah, berarti kurang lebih seminggu ya, 6 Januari, iya seminggu pas. Mana nih 6 tanggal 6, nih ya. Ini kan sebenarnya di bawah naiknya 50% kan. Sometimes gini teman-teman. Besok itu bisa aja harga di bawah naik tinggi, supaya retailnya follow. Tapi ternyata apa? Ternyata asingnya nggak ada. Terus next day-nya teman-teman lihat harga kena banting turun. Kenapa ya? Di sini kita udah lihat nih ancang-ancang. Wih, retailnya buang nih. Nah, kita coba lihat ada yang TP nggak di sini ya. Indi ya. Coba kita cek per tanggal 13. Nah, lihat nih, udah ada CC, Mamang Guyur, IF, GA, YU, DH. Oke, buang barang siapa? Aku, XC, YP. Tumben ya, pinter ya. Berarti retailnya TP nih. Ya, asik nih. Retailnya TP ya, XC, YP. Apakah mereka nonton diriku semua, makanya mereka TP? Ya, bercanda. Dia coba dari sini kan bagus ya, karena XC sama YP buang ya kan, ya tandanya sepi lah. Tapi ya kalau udah ada clue Mamang Guyur sih, agak ngeri-ngeri sedep ya teman-teman ya. Coba kita lihat tanggal 12. Tanggal 12, YU. Ini YU masih pegang barang, ada CC, BK, KZ. Menarik nih. XL, YP, XC. Berarti dari Senin sama Selasa, ya ini retailnya udah buang barang ya, retailnya TP ya. Nggak tahu dah ini dipancing lagi naik apa enggak ya. Nggak tahu ya, we'll see lah. Soalnya ya kan kita ngelihat nih, di akum dari tanggal 30 sampai tanggal 12. Terus ya pergerakan hari ini ya ternyata asingnya buang. Tapi ya kalau kita gabungin Senin sama Selasa, ternyata yang menarik ya retailnya pada buang barang nih. Berarti buangnya kayak buang cuan apa buang rugi. Mas Emun nggak tahu ya. Seharusnya sih buangnya dalam posisi cuan ya. Nah kita lihat lah besok lah ya. Karena kita tahu posisi retailnya sepi ya teman-teman ya di sini ya. Ya cek lah. Kalau misalnya besok naik berarti memang ya nggak apa-apa ya. Yang penting retailnya udah cuan ya. Gitu ya. Oke lah, menarik lah. Kita lihat ya besok ya. Harusnya sih udah pada TP ya. Kayak tadi ya kan kelihatan ya. Wah retailnya ternyata ada TP nih dari tanggal 12, tanggal 13 ya. XL, YP, XC-nya buang. Jadi ya
Karena soalnya gini, kan sepi ya, retailnya sepi. Ya udah lebih murah dong buat narik, harganya naik. Tapi kita lihat lah kalau ternyata turun, ya udah, at least happy cuan buat teman-teman ya. Gitu. Oke? Nextnya kita cek Indi terus DKFT ya. Oh ya kayak DKFT. Nah, untuk DKFT, bentar yang nge-lag ya. Nah, DKFT ini belum keluar ya garisnya. Oke. Bumi ikutan potong bebek angsa, betul ya. Nah, DKFT, teman-teman. Nah, di sini itu kita ngelihat ada yang namanya area support yang kuat di 880. Itu ada 3 kali sentuhan gitu ya di sini. Nah, jadi apa? Jadi sebenarnya kita tahu 880 itu adalah area support yang cukup kuat. Jadi intinya apa? Intinya kita harus perhatikan nih. Ini udah selesai belum koreksinya? Ini udah selesai belum dia mau create yang namanya higher low untuk melanjutkan trennya ke atas? Kenapa Mas Emon kok bisa sih Mas tahu gitu ya? Ini ada potensi naik. Karena kita ngelihat gini teman-teman. Ini tak hapus dulu ya, simpelnya gini. Teman-teman ngelihat bahwa ketika area ini yang sulit sekali ditembus ya untuk oleh DKFT gitu kan. Ini di area berapa? 890 ya nih ya. 890. Nah, di sini ketika 2 kali ditembus akhirnya kan naik. Tapi ya biasa, harus uji support dulu sebelum dia naik. Nah, berarti intinya apa? Nanti di sini kita cek. Di sini either retailnya sudah buang ya atau di sini asingnya masuk lagi. Kalau misalnya retailnya di sini belum completely buang barang atau misalnya belum akumulasinya belum gede, ya mungkin kita bisa extend sedikit ya turunnya jadi mungkin ke arah 800 sebelum dia kembali naik gitu. Nah, kita cek dulu lah untuk DKFT ya. Nah, ini kan 880 stuck ya. Habis turun, coba kita cek dulu foreign flow-nya buat si DKFT masih tebal apa enggak. Nah, ini ya 13 dulu deh coba kita lihat. Oh, sorry. Flow-nya dulu ya. Nah, DKFT ya dari tanggal 9 sampai tanggal 13 teman-teman lihat buat buang barang gitu kan. Nah, akumnya kapan ya? Akumnya dari tanggal 24 sampai tanggal 6 nih. Asing masuk. Coba lihat tanggal 26 mana nih? 24 ya. 23, 24 ya, 29 ya. 29 paling enak ya lihatnya 29 sampai tanggal 6. Nah, tanggal 6 next-nya pucuk, tanggal 7 asingnya buang ya. Jadi di sini asingnya buang nih. Asingnya buang terus di sini ketinggalan gap ya. Baru di tanggal dia minus 10% itu dia akum dikit. Baru di sini dia buang barang lagi di tanggal 9 sampai 13 ya. Kayaknya ada mau ngurangin barang ya. Terus kita cek DKFT di tanggal 13 dulu. PDXL YP nggak menarik ya karena kita nggak ngelihat ada yang jomplang gitu kan. Ada yang eye catching. Yang buang barang siapa? Ada CC. Coba kita mundurin lagi dari 12. Sama ya, retail ya. Belum menarik. Coba kita cek dari tanggal 8 nih. Hari Kamis kemarin ya. Sama ya, masih lebih banyak retail ya. YPXL, ada CP juga. Buang barangnya CC, RF, LG, ZP. Jadi wait and see teman-teman ya. Gitu. Ya wait and see ya dalam artian kita kan nggak ngeliat ya kayak tadi ya. Wah kayak si siapa namanya tadi? Siapa ya? Inco? Iya Inco ya. Kalau Inco kan solo carry ya. KZ masuk sendiri kan. Nah ini karena kita ngelihat retail, ya teman-teman harus pantau apa? Teman-teman harus pantau di 880-nya. Kalau misalnya 880-nya emang beneran kuat, ya ini enak nih. Lihat dia potensi untuk lanjut lagi naik ke atas. Tapi di sisi lain teman-teman ya, kalau misalnya emang nggak kuat, ada satu area support lagi yang harus disentuh. Berarti enak banget nih kalau memang sampai 835, ini tetap ada potensi untuk lanjut naik. Tapi tergantung ya, kalau asingnya tetap masuk ya itu oke banget buat teman-teman consider buat entry. Tapi untuk sekarang ya wait and see dulu. Karena retailnya lebih banyak ya dari tanggal 7 tadi. Gitu. Tapi ya overall ya kalau dari trend ya ini masih potensinya cukup besar lah untuk uptrend ya. Gitu. Terus satu lagi ya, Harum berarti ya. Harum. Harum ya, sambil kita cek transaksi coba ya. Harum ya. Wih, Harum juga wangi teman-teman ya. Wangi ya, asingnya naik ya.
akumulasi asingnya naik ya dari 9 sampai 13 ya. Nah, untuk si siapa namanya nih? Si Harum ini juga nih, ini on dia ini kan yang pertama nih change of character ya 1000. Jadi sebenarnya bener-bener area paling ideal itu teman-teman beli ya di sini nih. Jadi dia terkonfirmasi gitu. Oh iya nih dia testing area resistance ya kan, terus turun, terus naik lagi. Nah di sinilah baru bener-bener confirm kan naik. Nah di sini sama nih, dia agak kesulitan untuk uji resisten di harga 1200-an. Jadi apa? Jadi ya yang pertama kita nanti cek ya. Kayak tadi kan, oh iya nih mas, asingnya tebel ya. Masuknya bertahap ya, konsisten gitu kan. Berarti ya kita lihat positif lah sentimennya. Nah, ini berarti Harum, ya kalau dia benar-benar mau naik ya at least kita ngelihat ya dia di atas 2000, 1200. Nah, kalaupun nanti teman-teman ngelihat ada konsolidasi lagi atau sideway lagi ya ini di sini sebenarnya nggak apa-apa. Di area 1115 sampai 1200. Kenapa ya? Karena dia belum benar-benar breakout ke atas. Jadi sebenarnya ada korelasinya juga ya. Semakin dia agak lama untuk konsolidasi, semakin tinggi juga nanti dia untuk naik. Gitu ya. Nah, terus ya dicek lagi. Kita cek siapa yang beli nih tanggal 13 untuk si Harum ya. Nah, Harum tanggal 13. Nah, aku DR, CP sama CC masuk. Terus apa? Oh, yang buang barang KI, YP, XL sama XC ya. Gitu. Ya, oke lah. Sepi lah di Harum ya. Hari ini sepi lah. Coba kita lihat tanggal seminggu deh ya, atau enggak tanggal kemarin ya kali ya. Kemarin mana nih? Ini terus ke sini. Nah, dari 12 sama 13 ternyata AKCP masuk, BKDR, oke. Jadi 2 hari berturut-turut akumulasinya ya retail buang barang nih. KI itu kayak kenal ya. KI itu Cipta, oke. Cipta Dana, oke. Lebih fokus ke YP, PD, XL sama XC nih. Oke, ada NI juga. Kayak menarik. Coba kita mundurin lagi dikit lagi ke mungkin seminggu lah ya, seminggu ya, tanggal-tanggal 8. Tanggal 8. Nah, AK Akum nih. AK Akum coba mundurin lagi. AK di sini jumlahnya kecil. Waktu di tanggal 8 naik. Oke. Berarti enak nih ya. Enak. Kita ngelihat AK-nya gede di sini. Aku CC sama BK yang pegang barang paling banyak kan AK nih. Udah agak mulai jualan sih, tapi ya masih oke. Kenapa? Karena ya di sini tetap nih konsisten. Dari seminggu kemarin dari tanggal 8 kita ngelihatnya PD, KI, YP, XL, OD, NI. Nah, ini berturut-turut lah ini ya. Itu pada jualan. Jadi ya menurut Mas Emon oke nggak? Ada potensi untuk naik ya ini tetap ada gitu ya. Nah, kalau buat teman-teman yang udah punya barang mungkin ya. Kalau tak kasih retracement lagi enaknya di mana ya? Paling di sini sih. Ntar nih, enak gak ya? Nah, sini ya. Next targetnya berapa ya? Bener ya? 1200-an ya. 1230. 1230-nya hit. Ya next targetnya bisa ke 1300. Ini dulu aja nih. Begitu. Tapi ya perhatikan lagi teman-teman ya. Saham itu selalu antara naik dan turun ya. Jadi kita coba merespon berdasarkan data yang ada gitu ya. Nah, probability untuk naik tadi kita lihat tinggi, tapi jangan pernah lupa bahwa ya something happen lah. Kalau misalnya kakek Donald ngomong apa gitu kan, ya indeks kita merah, ya kita sebagai retail mau ngomong apa gitu kan. Tetap perhatikan 1180 sebagai antisipasi lah ya, sebagai area support yang kuat, dimana kalau misalnya memang besok harganya tembus ke bawah, berarti ada potensi untuk koreksi lebih dalam sedikit. Gitu ya untuk Harum ya. Oke, kurang lebih begitu. Jadi ya gitulah teman-teman ya, update untuk saham mineral. Oke? Gitu ya.